Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Boboto, siapa yang memang setiap hari atau hampir setiap hari menyaksikan Piala Dunia? Ya, ini juga memang Piala Dunia kali ini atau di tahun ini banyak dramanya gitu ya. Dari mulai pemain, pelatih, lalu supporter, lalu juga dari media juga yang terakhir tadi kan media Prancis dan media dari Maroko itu sempat bersih tegang gitu ya, sehari sebelum Prancis menghadapi Maroko tadi subuh, teman-teman. Nah, ini memang menandakan bahwa ketegangan atau memang cywar ini bisa jadi didesain sebelum pertandingan. Nah, ini juga yang memang dialami gitu ya oleh Persib Bandung yang saat ini sedang mendesain satu engagement dari teman-teman Bobotoh, bahkan bukan hanya untuk warga Jawa Barat saja, tapi untuk ya warga netizen sepak bola di Indonesia, bahkan di Asia teman-teman, atau ya lebih luas lagi secara global gitu ya, baik itu di belahan dunia yang lain. Nah, kenapa Persib Bandung mendesain satu engagement baru buat teman-teman Bobotoh atau yang sudah kita lakukan beberapa musim ke belakang? Maksudnya engagement seperti apa? Engagement seperti pengenalan pemain, teman-teman. Jadi di sini juga ada yang membahas bahwa Persib Bandung ini terlalu lebay, katanya. Persib Bandung terlalu bertele-tele. Persib Bandung terlalu ini, terlalu itu dalam pengenalan pemain. Nah, ini mesti kita satukan dulu untuk sudut pandang, teman-teman. Jadi biar kita juga tidak kebawa sama narasi yang memang ya itu mah narasi yang dibuat untuk merendahkan kita gitu ya, atau yang membuat kita semakin aduh iya juga ya kalah sebelum bertanding misalkan gitu ya istilahnya mah. Tapi gini teman-teman, kalau memang ya yang dinarasikan itu benar ya benar kalau dia melihat tim-tim luar gitu ya, tim luar negeri atau tim Eropa atau tim dari Asia Tenggara yang lain, katakanlah pengenalan pemain dia langsung mengenalkan di media sosial berapa pemain sekaligus gitu ya yang sudah tanda tangan, ya nanti ya sudah tinggal ketemu pada saat latihan atau pada saat konferensi pers atau pada saat pemotretan gitu ya. Tidak ada sesi lagi penjemputan pemainnya diliatin gitu ya, lalu juga tidak ada prosesi pada saat rumors-rumors yang seperti saat ini gitu ya dan lain sebagainya. Nah, ini ya setidaknya kita mempunyai satu rasa bangga teman-teman bahwa kita bisa mendesain sesuatu yang memang orang lain tidak miliki gitu ya, atau yang mereka tidak mau berusaha meraih engagement dengan pendukungnya. Nah, berbeda dengan Persib Bandung. Makanya selama ini ya kenapa kita ada pemain siapa nih yang dirumuskan, tiba-tiba kalau ada fotonya lagi ada di Bandung atau di bandara atau apa, itu aja bisa menjadi sesuatu yang besar gitu ya teman-teman. Nah, ini yang memang satu budaya lokal gitu yang tidak dipunyai oleh klub lain selain di Liga Indonesia, atau jangan-jangan ya di Liga 1 pun tidak semua klub bisa sama gitu ya dengan yang Persib Bandung lakukan gitu teman-teman. Jadi ada saja inovasi setiap musimnya. Nah, ini kita alhamdulillah bersyukur gitu ya bahwa jadi Boboto ini kita punya satu hiburan sebelum pertandingan. Kalau yang lain mah ya monoton gitu-gitu aja ya, klub-klub luar gitu ya pengenalan pemain, datang pemain tanda tangan, foto, terus pegang jersey, udah selesai. Tidak ada drama-drama seperti itu. Baru di Piala Dunia saat ini gitu ya ada beberapa drama yang memang menarik, tapi ya hanya sebatas itu saja. Kalau Persib Bandung mah luar biasa teman-teman, kita banyak sekali untuk engagement, meraih simpati dari teman-teman Bobotoh dan juga sebagian netizen sepak bola Indonesia ini
perhatiannya tertuju ke Persib Bandung. Ini luar biasa apa yang sudah dilakukan oleh manajemen Persib Bandung gitu ya teman-teman. Baik, itu sekedar intermezzo saja, jadi jangan terbawa narasi yang mengatakan Persib Bandung mah terlalu lama ngumumin pengumuman pemain barunya gitu ya, atau terlalu ya lama, kalau memang sudah ada ya umumin aja. Nah, tidak segampang itu juga, karena kita harus mempunyai desain yang terstruktur gitu teman-teman gitu ya. Ini menarik lah, di antaranya hari ini juga ada tanggal 10 gitu ya, hari Jumat barokah gitu ya. Mudah-mudahan ada sesuatu yang diberikan juga oleh manajemen Persib Bandung. Kalaupun memang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya jangan bersedih, karena itu bagian dari dari dinamika bursa transfer lah. Bisa jadi si A, bisa jadi si B gitu yang datangnya. Nah, ini salah satunya juga ada salah seorang pemain yang dirumorkan ke Persib Bandung. Kita belum pernah bahas karena ternyata memang tidak ada gitu ya namanya gitu ya. Salah satunya adalah Patrick Klimala, teman-teman. Patrick Klimala ini adalah pemain berasal dari Polandia gitu ya, dari keluarga negaraan Polandia, masih muda, memang 27 tahun. Kalau dilihat dari track recordnya juga ya, dia kebanyakan main di Liga Polandia, Liga Skotlandia, pernah main di Celtic juga gitu ya, lalu di Liga Amerika, lalu di Liga Australia, dan terakhir di Liga Korea Selatan teman-teman gitu ya, di Liga Korea. Nah, ini yang mana kan ada semacam kenapa katanya kok Persib gagal merekrut si ini, merekrut si itu. Nah, padahal sebetulnya tidak ada penawaran sama sekali teman-teman, tidak ada penawaran, tidak ada yang memang menyebutkan Persib mengincar si A, si B gitu ya. Nah, ini ya itulah dinamika bursa transfer teman-teman. Jadi sekali lagi, Patrick Klimala ini seorang striker yang mana kita mesti hapuskan dari daftar rumors, karena ini sudah dibantah langsung oleh pemainnya. Jadi kita harus runtut gitu ya teman-teman, harus melihat dari berbagai sisi fakta dan datanya. Kalau memang pemainnya sendiri yang sudah menyatakan tidak, berarti tidak teman-teman. Jadi Patrick Klimala Patrick Klimala ini memang sudah membantah bahwa di media sosialnya jangan terlalu percaya dengan yang dikatakan media sosial bahwa saya akan ke klub, nah maksudnya ke Persib Bandung gitu ya, ke klub sana, yang mana saya akan tetap bertahan di FC Seoul gitu untuk meraih ya piala berikutnya. Nah, ini yang mana kan kenapa sampai dengan dirumuskan ke Persib Bandung, karena Patrick Klimala ini kemarin habis kontraknya, dikabarkan habis dengan FC Seoul di bulan Juni kemarin, namun ya nampaknya akan diperpanjang gitu ya, makanya sempat dirumuskan ke Persib Bandung. Tapi kita tidak pernah membahas Patrick Klimala ini dari awal teman-teman, baru sekarang karena ya pemainnya sendiri sudah speak up gitu ya, dan datanya di kita juga nggak ada, makanya ya memang tidak masuk incaran dari Persib Bandung teman-teman. Jadi dihapus saja nama Patrick Klimala dari daftar perumoran Persib Bandung gitu ya teman-teman. Nah, ini juga menjadi penutup teman-teman, yang mana beberapa pemain yang disanter dikabarkan ke Persib Bandung itu bukan berarti semuanya bisa direkrut atau semuanya memang benar gitu ya, karena bursa transfer ini ya penuh gilak-gileknya gitu ya teman-teman. Ya seperti yang kita pernah bahas, dari 5 kemungkinan di satu posisi, kemungkinan ya cuma 1 yang datangnya gitu ya. Nah, ini kalau menurut tim redaksi kami bahwa mulai terlihat skema yang akan dilakukan oleh Coach Igor Tolis musim depan teman-teman, yang mana di satu posisi Igor Tolis pengen pemain yang memang pure atau murni di posisinya. Katakanlah kan kemarin kita ngedatangin Balsa Sekulic gitu ya, seorang striker yang mana ya sudah posisi dia striker, udah striker, tidak kemana-mana gitu ya, tidak menjadi pemain sayap, tidak menjadi gelandang serang, enggak, tapi striker ya udah striker. Nah, ini juga yang memang berbeda dengan beberapa skema dari Boyan Hodak teman-teman. Tapi keunggulan Igor Tolis adalah begini, ini
ini sekali lagi dari analisa tim redaksi kami ya teman-teman, bahwa Coach Igor membeli satu pemain di posisi utamanya, di posisi inti, katakanlah striker satu gitu ya, yang diplot menjadi striker, katakanlah Balsa Sekulis ini murni seorang striker. Nah, untuk pelapisnya Coach Igor itu akan menambal atau membeli satu pemain lokal, atau ya setidaknya yang mempunyai daya jelajah yang lain atau pemain yang versatil, tapi dia butuh satu pemain yang memang posisi utamanya teman-teman. Nah, seperti itu skemanya. Jadi sekarang Coach Igor ini tidak akan mengorbankan satu posisi dengan asing gitu ya, dengan kuota pemain asing, karena lebih baik satu posisi dikasih satu asing, satu lokal. Nah, sepertinya seperti itu kalau memang lihat dari analisanya gitu ya. Ya, ini juga kita mungkin harus melihat sampai dengan terakhir pemain yang akan didatangkan oleh Persib Bandung. Ya, sampai sekarang memang masih akan ada katanya yang datang, tapi kita harus sampai betul-betul yakin manajemen mengatakan ini yang terakhir. Nah, baru bisa kita rangkum semua skema permainannya gitu ya. Namun ya sekali lagi, untuk bagaimana tipe permainan mah itu lebih lanjutnya mah Coach Igor yang harus menjelaskan, atau ya memang yang lebih taunya. Tapi kalau kita melihat skemanya adalah satu pemain di satu posisi yang utama, tapi posisi untuk pendampingnya harus posisi yang versatil. Nah, ini memudahkan Coach Igor nantinya melakukan skema permainan yang lain gitu ya, bisa berubah total atau berubah secara tiba-tiba ya per babaknya gitu setiap bermain nantinya. Itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan di hari ini. Tapi ya, di sini juga kita ada titipan 3 pertanyaan. Yang pertama, Kang, iya posisi LB cuma ada Eliano, apakah ada lagi? Nah, ini dia teman-teman yang kita harus tunggu, yang kita bahas juga tadi kan. Eliano itu pemain lokal rasa asing gitu ya di posisi LB. Namun sebelumnya juga untuk posisi LB ini sebetulnya Boyan Hodak pernah menerangkan, bahkan bukan posisi aslinya Eliano katanya. Apakah memang akan ada? Apalagi sekarang sudah banyak yang keluar nih pemain Persib di posisinya Eliano, kan ada Bule, Hanusa, lalu juga ada Dewangga gitu ya, ada Kurzawa juga. Ini udah pada nggak ada di Persib Bandung, sehingga memunculkan lagi ya bisa jadi ada di posisi LB juga. Tapi ya sekali lagi kita tunggu nanti aja lah skema bagaimana yang akan didatangkan untuk pemain barunya ya. Lalu selanjutnya, Kang, katanya rumput GBLA hanya diganti sebagian itu pun tambal sulam, katanya mau diganti semua. Nah, ini juga yang kemarin kita bahas, saya kurang tahu namanya. Ya, tahunya kan cuma tambal sulam aja. Untuk persisnya mah ahli perumputan kayaknya yang tahu ya. Ini juga yang mana kan mungkin tidak jadi diganti semuanya karena memakan waktu 2,5 sampai 4 bulan. Kita juga harus ngejar kualifikasi ACL 2 di 12 Agustus, sehingga ya mudah-mudahan lah dengan tambal sulam ini bisa seenggaknya kita yang penting nyaman untuk untuk stadionnya tuh enakeun. Kalau memang secara dilihatnya visualnya nggak enakeun, nggak apa-apa, tapi yang penting pemain nyaman dan menjadi satu stadion dengan rumput terbaik. Itu yang diharapkan manajemen Persib Bandung. Jadi kalau tampilannya memang totol gitu ya kelihatan di kamera, tapi kalau udah di lapangan mah ada enakeun. Nah, ini mungkin diambil ya resiko nggak enak dilihat tapi enakeun ketika digunakan gitu ya. Lalu selanjutnya yang terakhir dulu saja, Kang, Ipo mau dibuka katanya, kapan itu? Ini mesti kita nanti ya kita coba bahas lebih lanjut teman-teman, karena ya harus dipastikan dulu. Kita juga masih belum tahu. Ketika kemarin disuruh update, mungkin teman-teman merasakan gitu ya, aplikasi harus diupdate gitu. Nah, ini karena akan ada beberapa informasi baru di situ, termasuk
kabar dari IPO. Nanti kita coba update lagi mengenai IPO tersebut teman-teman. Tapi ya sudahlah, kita nikmati dulu hari ini hari Jumat. Mudah-mudahan ada kabar baik buat teman-teman bobotoh semua. Baik, itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.